warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat Bu? Bu, Ibu, sehat Bu? Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qulubina Muhammad wa qulubina Muhammad. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا جبار يا عليم. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره بالمسلم الأخبار وقال أيضا للصائم فرحتان فرحة من الصالح وفرحة من ذلك الحقي. أي حديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jika dihormati Bapak Ibu jemaah hadirin para ibu dan bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa takdir dan rasa amat bersama. Bu, lancar puasanya lancar? Pak, lancar Pak? Lancar. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami dahulu wajibkan pada kaum terdahulu. Maka apa pemerintahnya kita puasa dengan ada tujuannya apa? La'allakum tattaqun, ada kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita melihat orang yang di bawah Ramadan. Nah, pada saat momentum Ramadan ini kita merasakan bagaimana orang-orang yang di bawah kita merasakan. Jika mereka merasakan haus, kita merasakan haus. Seseorang tidak akan merasa dirinya iman kalau dia belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang. Betul Bu? Betul. Apa sih makna daripada takwa? Takwa adalah intisal awal dalam pimpinan jalan, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadits Abdullah bin Abbas Al-Hadits Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Risalah bin Al-Qaran mengutip daripada perkataan Ibnu Islam Muhammad Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Apa kata beliau? Bahwa di dalam Al-Quran mengaku dipergunakan untuk tiga makna. Jadi menurut Imam Ghazali, ketakwaan seseorang hamba sebagaimana di dalam Al-Quran itu ada tiga makna. Makna yang pertama adalah makna khasya berhubungan. Yang pertama namanya rasa takut dan rasa cinta. Ketika seseorang sudah ada di dalam dirinya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu berhadapan bahwasanya Allah itu selalu melihatnya. Kenapa? Karena yang ditakuti bukan lagi manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya kasih perumpamaan seperti ini. Ketika kita bekerja, ada bos, itu ya Bapak Ibu, Bu, betul Bu. Ketika kita bekerja tidak mendapat bos, maka kita akan bekerja dengan semaksimal
tinggalkan dulu, karena kita tinggalkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah ketika kita beribadah, kita itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah maknanya taat dan ibadah. Seseorang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan hanya pada bulan Ramadan saja, mereka sebagian bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi di luar daripada bulan Ramadan, mereka melaksanakan daripada ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan adalah menjadi momentum kita untuk memperbaiki kita punya ibadah. Bulan Ramadan ini menjadi tabungan kita untuk 11 bulan yang akan datang. Bagaimana 11 bulan kita terjadi bagaimana kita Ramadan. Bagaimana caranya? Tentu kita mengatasi Ramadan di luar daripada bulan Ramadan. Kita puasa di bulan Ramadan, maka di luar daripada bulan Ramadan kita puasa bulan yang namanya puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa daripada ayam ini. Jadi bulan Ramadan ini ada membekas di dalam diri kita, bukan hanya pengaruh diri saja. Betul bu? Bu, sehat sehat. Alhamdulillah sehat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang ketiga adalah maknanya sucinya hati daripada dosa. Kata Imam Ghazali, makna yang ketiga adalah sucinya hati seseorang daripada dosa. Seseorang apabila melakukan dosa lalu dia bertobat kepada Allah, maka hilangkan dosa. Tapi ingat, ketika kita berbuat dosa, ada satu kita di dalam hati kita. Saya punya guru Kiai Muhammad Hasan, dia mengatakan bagaimana cara menghilangkan daripada hitam, yaitu memaksimalkan bulan Ramadan dengan baik. Jadi momentum Ramadan adalah momentum untuk menghapus titik-titik kita, bekas-bekas dosa kita dan daripada di luar Ramadan. Jadi ibarat Ramadan ini adalah seperti mesin pengering yang mana dia memeras daripada dosa orang hamba. Orang yang melakukan daripada amalan sunnah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan pahalanya. Bu, bentar lagi malam muncul Quran. Betul bu? Betul. Ada yang jalan. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an mu'allam." Sebaik-baik orang adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an mu'allam, bukan hanya mempelajari tapi menjadikan Al-Qur'an sebagai kehidupan sehari-hari. Bu, jadi bacaan yang kita baca bukan hanya sekedar bacaan, tapi masuk di dalam hati kita. Orang kalau dia cinta, maka apapun dia lakukan dari orang yang dicintai. Betul. Apa sih cinta? Cinta adalah mailul qalbi ila mahabbah. Contohnya hati seseorang kepada sesuatu. Ketika hati seseorang sudah condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak butuh lagi daripada kehidupan dunia, karena tingkat tertinggi makrifah adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang apabila sudah mengenal Allah secara hakiki, mengenal Allah secara benar, al-Imam diceritakan dalam kitab Kifayatul Fatihah, dia tidak butuh lagi kemewahan dunia. Kenapa? Dia sudah mendapatkan kemewahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya menanya boleh bu, kalau kita jalan sama presiden, kira-kira keluarin itu ada ongkos. Keluarin ya bu, Pak, keluarin ya. Ketika kita duduk bersama presiden, apapun yang kita dijawab oleh presiden. Ini presiden yang di dunia, bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
bergantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei. Kita orang dari manusia paling baik kaumnya dia. Tuh tekan lagi. Kita harta banyak kita ini tentunya dia. Ketika kita tidak dikabulkan kita berlutut kepada Allah. Maka kalau kita ingin dikabulkan oleh Allah, jangan pernah kita berlutut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada seorang hamba bukan sesuatu yang membawakannya, tapi sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Kita minta Allah saya meminta harta yang banyak. Ketika Allah tidak berikan kepada kita, kita berpikir, kenapa Allah tidak berikan kepada kita? Allah itu tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Khawatir ketika kita masih berturutkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lalai kepada Allah, kita sombong dan lain sebagainya sifat-sifat akhirnya apa? Dicicil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki kita, doa kita bukannya tidak dikabul, bukannya tidak dikabul oleh Allah, melainkan Allah berikan, Allah kasih kepada yang lainnya. Banyak orang yang banyak harta tapi hidupnya gak sehat. Enak bu. Karena kebahagiaan seseorang itu tidak bisa diukur daripada banyaknya harta, tapi kebahagiaan seseorang itu bagaimana dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki banyak daripada keutamaan. Di dalam hadis diceritakan, "Man orang yang iman dan berpuasa, biarlah masyarakat dengan menjadi barang siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan keimanannya dan menyerahkan dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa." Maka dikatakan pula dalam hadis, orang yang berpuasa Ramadan ketika sampai akhir seperti bayi yang melahirkan sepupu, seperti orang yang baru keluar daripada kandungan, dia memiliki dosa. Apalagi coba dia akan berpuasa Ramadan. Di dalam hadis dikatakan, "Islam bagi seorang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahkan dari kemarin yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Sementara kalau maghrib, sementara datang maghrib berbuka, itu Allah berikan kebahagiaan tersendiri untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi makanan bukan yang enak saja, yang ada saja ketika masuk waktu maghrib di bulan Ramadan, maka perasaan nikmat yang nikmat ini tidak akan bisa didapati kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Lanjut bu. Yang kedua farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dia bertemu dengan Allah? Di dalam kitab Tafsir Yasin dijelaskan ada orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ada pula orang yang bertemu Allah setiap saat. Tapi ada yang bertemu dengan Allah satu kali lagi. Tergantung bagaimana amalan kita di dunia. Di dalam kitab ada dunia wajib dijelaskan dunia itu diciptakan untuk manusia. Ya bu ya. Maka tetapi manusia tidak diciptakan untuk dunia. Paham paham. Jadi dunia ini hanya limpasan kita menuju negeri yang kekal. Mana negeri yang kekal? Negeri kekal adalah akhirat. Jadi jangan berlama-lama di dunia ini. Jangan terlalu lalai dengan kehidupan dunia sehingga kita lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih kekal. Enak itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Belum lama seorang ulama yang lebih besar dari Bahasa belum meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Nah, bagaimana amalan beliau? Amalan beliau cuma satu, adalah melayani umat baginda Nabi Muhammad. Beliau dakwah dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari pelosok ke pelosok, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan apapun. Mereka beliau ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kata Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan bersedul berat. Semoga kita dapat meninggal dalam keadaan Bu, saya bertanya Ibu, maulah kita punya mahkota yang mana mahkota tersebut tidak dimiliki orang lain? Oh enggak Bu? Bu, kan ibu dengar sama yang namanya emas, betul Bu? Saya bertanya Ibu, Ibu tahu nggak diberikan satu buah mahkota yang mana mahkota tersebut tidak dimiliki oleh orang lain kecuali Ibu? Oh enggak Bu? Pak, mau enggak Pak? Oh. Pak, mau. Maka caranya satu, didik anak kita dengan didikan baginda Nabi Muhammad. Ajarkan kepada kita anak kita Al-Quran. Kalau diri kita sudah bisa menghafal Al-Quran, maka anak kita usahakan ada yang menghafal Al-Quran. Saya ingat pesan dari mana saya punya ayah. Beliau ketika saya tidak menghafal, satu pesan beliau yang ingat sampai saat ini satu. Jangan kamu tidak menghafal dan mampu kamu dalam pesantren kami. Satu pesan ayah. Apa pesannya? Kalau nanti ayah meninggal, siapa yang akan mendoakan ayah? Ini anak-anak adalah investasi daripada akhirat. Anak adalah investasi yang berharga untuk akhirat. Anak yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Ibu, mungkin para santri tidak bisa menyelamatkan orang tua dan orang secara dunia, tapi kami menanamkan di dalam diri kita para santri akan menanamkan, akan memberikan satu buah mahkota yang tidak akan Allah berikan kepada orang lain kecuali kepada orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan baginda Nabi Muhammad. Bu, saya lihat di sini banyak anak-anak kecil, betul Bu? Betul Bu? Maka didik anak kita dengan pendidikan baginda Nabi Muhammad. Ngaji Bu, alhamdulillah di sini sudah difasilitasi ada Ustaz Bukhari yang mengajar alam, mengajar daripada kontrolnya, mengajar daripada fisiknya. Itu penting. Jangan sepelekan. Ada orang tua sekarang hanya mementingkan bagaimana anaknya mencari rezeki, tapi tidak memikirkan bagaimana anaknya kalau lagi. Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segal beliau mengatakan yang kata-katanya simpel tapi nyelukit di hati. Begini, ibu kata-katanya, kalau seorang laki-laki tidak mengaji, kata beliau, kalau orang laki-laki bapak-bapak tidak mengaji, istrinya diajarkan. Begitu pula kalau istri-istri yang tidak mengaji, anaknya diajarkan apa? Kalau anaknya dia tidak mengaji, dia anaknya tidak disampaikan, anaknya tidak dikasih pendidikan yang benar. Maka pertanyaan ini yang membuat kita merenung siapa yang akan mendoakan kedua orang tuanya ketika telah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan anak-anak keseluruhannya itu terputus ketika tidak salah sih. Kecuali tiga. Amal yang dari Allah yang berfungsi awal dari salah yang inilah yang ketiga kita. Ketika dua perkara yang pertama kita tidak bisa lakukan, kita memiliki anak. Ketika kita tidak paham akan agama, maka ajarkan, maka didikan anak kita kepada Islam, didikan kepada anak kita, didikan kepada orang pesantren. Dalam hadis diceritakan, mari para ahli berkait, barang siapa orang yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bisa walidahu pada yaumil qiyamah, maka akan pakaikan kepada kedua orang tuanya satu buah mahkota pada hari kiamat. Dauruhu, yang mana mahkota tersebut asal lebih baik di dunia, lebih bersinar daripada bersinarnya matahari di dunia ini. Bu,
ditanya, kita memilih balasan di dunia atau balasan di akhirat? Bu, balasan di mana bu? Tentunya kedua-duanya, di dunia dapat, akhirat dapat. Maka hanya anak-anak yang soleh-soleha, yang paham bagaimana menjadikan orang tuanya itu ratu, menjadikan orang tuanya itu raja. Betul bu, betul bu, betul bu. Betul. Cerita diceritakan di dalam, diceritakan daripada Syekh beliau dapat daripada ayatnya. Ada di daerah Pasar Minggu itu Pati Asmat, namanya Jawa atau Pati Jompo. Ada di situ seorang suami istri, yang mana suami istri ini memiliki anak. Kenapa dia bisa sampai kepada Pati Jompo? Dan cerita ini orang tua, ada seorang anak yang tinggal di Jakarta. Anak ini orang tua mendengar anaknya sudah sukses, anaknya sudah kaya di Jakarta, sudah menikah di Jakarta. Akhirnya kedua orang tua ini menjual sawahnya, menjual anaknya, menjual harta bendanya untuk berangkat daripada desa tersebut ke kota Perantauan semangat ini. Alhasil bertemulah antara anak dan kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan sekarang? Ibu tahu apa yang dilakukan? Ini anak yang dibangga-banggakan, ini anak yang nanti akan mengangkat dirinya derajat di dunia. Apa yang diharapkan? Anak ini malu mengakui kedua orang tuanya di depan istrinya. Ini yang bahaya itu. Akhirnya apa? Tinggallah seorang anak, kedua orang tua ini di tempat anaknya sebulan 2 bulan. Karena usia semakin ini, akhirnya istrinya bilang ini kan kalau laki-laki ini istri itu ya pak, istrinya bilang ya kalau misalkan kamu punya ibu dua-dua yang masih berada di sini, lebih baik kamu yang keluar daripada kami. Apakah seorang anak ini yang kita inginkan? Apakah seorang anak ini yang kita harapkan? Alasan apa seorang anak ini membisikkan setiap malam ditaruh di amplop di obat pindahnya ke hadapan setiap hari ini. Akhirnya apa? Ibu ini bosan. Orang tua ketika diminta sesuatu terus digituin, bosan gak beda-beda bu. Akhirnya apa? Wahai anakku, kalau memang itu yang kau inginkan, taruhlah diri kepada kami. Ditaruh kami. Tidak ditengok, tidak ditengok, hanya diberikan saja uang bulanan. Jika oleh guru saya, kita datang kepada kami, yang lain datang satu, yang lain datang satu. Tapi orang ibu-ibu ini suami istri datangnya dua. Jika cerita meninggallah bapaknya, suaminya ibu apa? Ibu apa? Ketika orang anak ini ditelepon oleh pihak daripada bapaknya, apa jawabannya? Maaf, Ustaz, saya sedang datang untuk melarikan daripada jenazah saya. Saya akan dikirim dan dengan supir saya untuk ngurusin daripada jenazah almarhum daripada ayah saya. Kira-kira anak begini biadab nggak bu? Biadab nggak bu? Terus tidak sampai di situ, tidak berubah sikapnya, terus kirimkan sehingga menjadi dua bantah. Ketika ibu ditanya, nenek ditanya oleh ibunya dulu, wahai nenek, orang-orang yang lain punya bantah satu, nenek dua. Habis orang tua ini, kenapa wahai Ustaz ini daripada ini hanyalah satu bantah, isi daripada satu bantah ini adalah duit yang dikirimkan oleh anakku setiap bulannya. Kenapa aku tidak pakai sebagai bukti
Indonesia, Bu? Apakah ada ini yang kita harapkan di dunia? Yang di dunia ada tidak dapat menyelamatkan dirinya, tidak dapat menyelamatkan orang tuanya. Bagaimana ketika anak seperti ini menyelamatkan orang tuanya di akhirat? Orang yang dapat menyelamatkan orang tuanya di akhirat hanya orang-orang yang paham terhadap saja. Paham belum? Maka didik anak kita dengan benar. Jangan mandali dengan adanya handphone. Sayyidul Walid al-Habib yang kami sudah mengatakan handphone ini juga kita gadget. Mereka dia dulu, tapi apapun bisa diakses daripada sini. Yang manfaat bisa diambil manfaat daripada sini. Tapi yang mudarat banyak yang kita dapat di sini. Maka Sayyidul Walid al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan ini HP dapat membawa kita daripada surga, dapat pula membawa diri kita kepada neraka. Tergantung bagaimana kita melakukan apa yang ada daripada handphone ini. Maka dari itu, mari sama-sama kita didik anak kita dengan didikan yang benar. Jangan ajarkan anak kita dengan adanya handphone. Pernah diceritakan ada datang kepada satu spesialis, ada seorang anak yang kepalanya hancur habis tertabrak traktor. Lalu ada pula seorang anak yang main HP setiap hari. Maka ketika ditanya kepada dokter, manfaat dan mana? Maka dijawab tidak ada tempat. Ini hancur karena tapi ini hancur. Yang satu hancur karena tertabrak traktor, yang anak ini hancur karena motorik daripada seorang anak itu sudah hancur karena kehidupan dunia. Apa yang bahaya? Jangan minta anak kita hanya diam di rumah, tapi kita enak kita saya diam di rumah di sekolah. Perhatikan kita punya anak, perhatikan apa anak. Betul bu. Maka dari itu yuk sama-sama kita didik anak kita dengan bisa ajarkan kepada anak-anak agama yang benar. Kalau kita tidak bisa mengajarkan agama kepada anak kita, titipkan kepada ustaz, titipkan kepada guru yang berkompeten di bidangnya. Masukkan anak kita ke dalam pondok, tapi bukan pondok yang abal-abal, tapi cari pondok yang memiliki sanad kepada baginda dari Muhammad. Karena guru tanpa sanad itu al-ilmu bila sanadin tawaladin bila abi. Ilmu tanpa sanad ibarat seseorang anak tanpa ada ayah. Sanad adalah mata rantai daripada dia punya guru daripada guru sampai kepada baginda dari Muhammad. Jikalau sanad ini terputus ibarat listrik apabila mengganti yang hancur, maka ke bawahnya itu akan hancur. Maka titipkan anak kita ke pondok-pondok pesantren yang benar. Bukan hanya pondok pesantren yang hanya fasilitasnya saja, bukan kepada pondok pesantren yang viral, tapi kepada pondok pesantren yang di dalamnya ada guru agama yang sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama di penghujung akhir bulan Ramadan kita maksimalkan bulan Ramadan. Bentar lagi Zulhijjah, di 10 bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Orang yang bisa mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar akan diistiqamah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan dengan baik. Semoga kita berdoa kepada Allah dan Allah menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Tapi kita minta Allah, ya Allah jadikan Ramadan ini sebagai bekal untuk 11 bulan yang akan kita lewati. Terakhir, kita baca surah Al-Fatihah untuk diri kita, keluarga kita. Semoga kita hidup dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan yang bersisanya. Amin. Amin. Semoga kita keluarga kita disehati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah, diberikan umur yang berkah, bagi habil qabul, semoga kita diberikan makbul oleh Nabi Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan itu. Dan tidak ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan datang daripada diri sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.